Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angger, saya dari kelas 10A, ingin membuat video remedial agama Islam. Tugasnya adalah mengulang materi yang sudah dipelajari. Langsung saja, wawasan keislaman. Tahukah kalian bahwa perilaku manusia merupakan cerminan dari kaidahnya? Jika akidah seseorang itu bagus, maka akan baik dan lurus pula perilakunya. Sebaliknya, apabila kaidah seseorang itu rusak, maka buruk pula perilakunya. Oleh karena itu, akidah dan keimanan harus tertanam dalam diri seseorang sejak dini. Penanaman akidah ini merupakan seruan pertama yang disampaikan Nabi Muhammad SAW saat mengembala misi kenabian. Akidah merupakan fondasi dan landasan utama dalam membangun peradaban umat Islam. Apabila kaidah sudah tertanam dalam diri seseorang, maka akan membuahkan sikap dan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari, hingga ia menjadi manusia agung dengan keberanian, kemuliaan, dan bertoleransi terhadap sesama. Iman terdiri dari 77 cabang, diantaranya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal kepadanya. Yang pertama, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakikat adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah, berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati nasubari. Cinta merupakan unsur kepentingan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai Al-Qur'an. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tak gentar terhadap hinaan. Yang keenam, memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yang ketujuh, senantiasa memberikan hati. Yang kedelapan, mempelajari ilmu agama serta mendalami mempelajari ilmu agama secara mendalami. Cara meningkatkan cinta kepada Allah. Yang pertama, memahami besarnya cinta Allah kepada hamba. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Yang kedua, hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau khauf. Rasa takut merupakan sifat orang bertakwa sekaligus merupakan bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini akan semakin meningkat sering mengikut meningkatnya pengetahuan tentang Robnya. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman agar takut kepadanya. Tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, menjaga lisan dari perkataan dusta. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Yang kelima, menjauhi makanan yang haram. Yang keenam, menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Yang ketiga, nomor tiga, hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau raja. Raja berarti terhadap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menumbuhkan sifat raja. Yang pertama, musabbah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manfaat sifat raja. Yang pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Nomor 4, hakikat tawakal kepada Allah. Hakikat adalah mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah didahului dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Manfaat tawakal mencakupi semua keperluan, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Tidak bisa dikuasai oleh setan, memperoleh kenikmatan, menghargai hasil usaha. Sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan raja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C, membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Yang pertama, definisi berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah syaja'ah. Menurut bahasa syaja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan arti syaja'ah menurut istilah adalah teguhan hati, kekuatan pendidikan untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Lawan dari kata syaja'ah adalah jubun, artinya penakut, yaitu sifat yang cenderung lebih lemah dan pengecut. Sedangkan apabila keberanian yang berlebihan dan cenderung keras kepala, keras hati, dan membabi buta, maka disebut tahawur, yang berarti nekat. Yang pertama, temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berarti dari kata gadhab, yakhibu, gudhaban. Menurut istilah, gadhab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perilaku atau perbuatan orang lain. Yang kedua, lawan dari kata sifat gadhab adalah ridla atau menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati, tidak cepat marah. Yang ketiga, memicu atau penyebab sifat temperamental gadhab adalah faktor fisik, kelelahan, kekurangan zat asam dalam tubuh, hormon kelamin, premenstrual syndrome, dan faktor psikis, ujub, pendebatan atau perselisihan, senda gurau yang berlebihan, ucapan
keji dan tidak sopan, dan bibit permusuhan dengan orang lain. Nomor 4, macam-macam sifat gadhab, yaitu ifrat, tafrid, dan itidal. Yang 5, kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari dua kata, yaitu mujahadah yang berarti sungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Sehingga pengertian bagi mujahadah an-nafs atau kontrol diri adalah upaya sungguh-sungguh sehingga untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Oke, segini saja video kali ini. Saya ucapi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.